bisnis gas alam terbesar PT Enron dimulai dari merger dua perusahaan gas alam, Houston Natural Gas di Internorth pada tahun 1985 di bawah kepemimpinan Kenneth Lay. Pada awal 1990-an, Enron mendorong regulasi penjualan gas alam di US sehingga bisa menetapkan harga pasar yang lebih tinggi dan meningkatkan keuntungan. Terungkapnya skandal PT Enron terjadi pada tahun 2001 ketika diketahui bahwa perusahaan tersebut melakukan manipulasi akuntansi secara sistematis untuk menyembunyikan utang dan mempercantik laporan keuangan. Enron menggunakan metode seperti akuntansi mark-to-market dan Special Purpose Entities atau SPE untuk menyembunyikan kerugian dan utang besar yang sebenarnya dimiliki perusahaan. Pelanggaran etika akuntansi yang terjadi pada PT Enron meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama, manipulasi laporan keuangan. PT Enron memanipulasi data keuangan dengan menyembunyikan kerugian dengan memperindah perusahaan menggunakan entitas khusus yang rumit dan sulit dipahami, sehingga laporan keuangan tidak transparan dan menyesatkan investor. Perilaku tidak profesional. Manajemen gagal menjalankan standar profesional dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan, termasuk memasukkan dokumen dan melakukan kesepakatan merugikan pihak lain demi menjaga citra palsu. Akuntan publik terlibat. Kantor akuntan Arthur Andersen yang mengaudit Enron turut terlibat dalam pelanggaran etika dengan menghambat proses penyelidikan dan membiarkan manipulasi laporan keuangan terjadi. Pelanggaran prinsip integritas. Manajemen Enron tidak jujur dalam melaporkan kondisi keuangan perusahaan, melakukan penggelembungan dana, dan menyembunyikan kerugian demi kepentingan pribadi yang merugikan investor dan karyawan. Yang berikut, hilangnya kepercayaan. Skandal ini mengguncang kepercayaan publik terhadap pasar modal dan praktik bisnis, membuat investor menjadi sangat hati-hati dan menurunkan gairah investasi. Ribuan karyawan kehilangan pekerjaan dan tabungan pensiunan mereka yang diinvestasikan di saham Enron menjadi hilang. Investor juga kehilangan miliaran dolar karena informasi keuangan yang dimanipulasi. Sanksi bagi eksekutif dan auditor. Beberapa eksekutif Enron dihukum penjara atas penipuan dan insider trading. Kantor akuntan publik Arthur Andersen yang menjadi auditor Enron juga terkena dampak besar, termasuk pencabutan izin, praktik dan kerugian besar. Investor dan kreditor besar seperti JP Morgan Chase dan Citigroup mengalami kerugian miliaran dolar akibat kebangkrutan ini. Pentingnya transparansi dan etika dalam laporan keuangan. Membangun kepercayaan investor dan stakeholder. Transparansi menunjukkan komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang jujur dan akuntabel sehingga investor dan pemangku kepentingan lebih percaya dan tertarik untuk berinvestasi. Memberikan gambaran keuangan yang realistis. Laporan keuangan yang transparan mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya, membantu investor dan manajemen menilai kesehatan dan prospek perusahaan dengan cepat. Yang pertama, minimalkan risiko kesalahan pengambilan keputusan, informasi yang jelas dan akurat. Mengurangi risiko misinformasi yang dapat menyebabkan keputusan investasi atau bisnis yang salah. Yang kedua, meningkatkan kinerja atau akuntabilitas. Transparansi mendorong kinerja individu dan organisasi karena semua pihak memahami kondisi keuangan dan bertanggung jawab atas hasilnya. Yang ketiga, memenuhi kepatuhan hukum dan regulasi. Etika dalam pelaporan keuangan.
memastikan perubahan mematuhi aturan yang berlaku, menghindari sanksi hukum dan menjaga reputasi baik. Yang keempat, mendukung pengelolaan risiko dan pengambilan keputusan strategis, transparansi, membantu manajemen mengidentifikasi risiko. Kesimpulan dari kasus PT Edron adalah bahwa perusahaan tersebut melakukan pelanggaran etika bisnis dan manipulasi laporan keuangan secara besar-besaran. Dampak dari kasus tersebut menyebabkan kerugian bagi investor, karyawan, dan pasar modal secara keseluruhan. Dampak jangka panjangnya termasuk hilangnya kepercayaan publik terhadap pasar keuangan.